dan pemirsa RRI Net, dikutip dari situs National Today, Komite Tari Institut Teater Internasional menetapkan 29 April sebagai Hari Tari Sedunia pada tahun 1982. Tanggal tersebut merupakan hari lahir Jan George Nover, pencipta balet modern kala itu. Adalah organisasi ITI, International Theatre Institute, didirikan oleh Direktur Jenderal UNESCO yang pertama, Sir Julian Huxley, dan penulis drama serta novelis J.B. Priestley pada tahun 1948, tepat setelah Perang Dunia Kedua. Kini, ITI telah berkembang menjadi organisasi seni pertunjukan terbesar di dunia. Hari Tari Sedunia sendiri bertujuan untuk mempromosikan tarian di seluruh dunia, untuk menyadarkan orang akan nilai tarian dan memungkinkan komunitas tari mempromosikan karya mereka dalam skala luas. Harapannya, pemerintah dan para pemimpin di seluruh dunia semakin sadar akan nilai dan pentingnya tarian dalam segala bentuk dan mendukungnya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, berbicara tentang tarian dan pelaku tari di Indonesia sendiri, pada masa pemerintahan Indonesia Hindu, seni tari konon banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India. Mayoritas pedagang yang datang cenderung menetap bahkan menikah dengan penduduk pribumi. Kehidupan bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama Hindu, terutama pada masa kerajaan Singosari, Kediri, dan Majapahit. Hal tersebut menjadi penyebab perpaduan tari India dan budaya yang ada pada kerajaan-kerajaan masa itu. Sementara itu, tarian tradisional juga ikut berkembang sebagai hiburan atau tontonan yang menarik pada saat itu. Pertumbuhan seni tari di zaman Indonesia Hindu bersumber dari cerita Mahabharata dan Ramayana yang menggambarkan kebudayaan India. Sehingga bentuk gerak disusun selaras dengan kebutuhan upacara yang dilandasi atas kepercayaan bahwa seni tari berasal dari para dewa. Mulanya kesulitan dalam menarik simpati masyarakat, sehingga mereka menempuh cara dengan memadukan budaya Islam dengan budaya yang telah ada, yaitu budaya Hindu. Pendengar dan pemirsa RRI Net, seni tari yang dipakai oleh penyebar agama Islam tidak jauh berbeda dengan zaman Indonesia Hindu. Beberapa fungsi seni tari disesuaikan mengikuti perubahan peradaban masyarakat yang telah menganut ajaran agama Islam. Penyebar agama Islam, Sunan Kalijaga, menciptakan beberapa jenis topeng untuk melengkapi jenis topeng yang telah ada sejak zaman Majapahit. Beliau memiliki ide untuk mengembangkan Bedoyo Sabto, sebuah tarian pada zaman Indonesia Hindu dengan jumlah penari mulanya 7 orang dan diubah menjadi 9 orang. 7 penari itu menggambarkan bidadari cantik di kayangan, yaitu Suprobo, Wilutomo, Rasiki, Surendro, Bagan Mayang, Irim-Irim, dan Tunjung Biru. Kemudian diubah menjadi 9 dengan melambangkan jumlah wali. Sejak saat itu, seni tari di zaman kerajaan Islam memberikan pengaruh yang besar terhadap kesenian di Jawa. Jika membahas karya seni tari di Indonesia, maka kita akan sangat kesulitan menyebutnya satu persatu. Indonesia dikenal dengan seni tari yang beragam. Seni tari di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari zaman prasejarah sampai sekarang. Setidaknya terdapat 5 tokoh seni tari Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam dunia seni. Di antaranya, 1. Didik Hadi Priyanto atau yang lebih akrab disapa Didik Nini Towok. Beliau memiliki ciri khas, yakni mengenakan topeng ketika menari. Dengan keahliannya menampilkan karya seni tradisional lintas gender, serta memadukan dengan tari modern, berhasil membuat namanya melambung. 2. Penari perempuan asal Depok, Jawa Barat, Rosmala, yang memiliki julukan si Ronggeng, adalah seorang yang piawai dalam menari ronggeng dan jaipong. Beliau pernah dinobatkan sebagai pemenang dalam acara dancing Catalonia yang diselenggarakan di Spanyol yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan memenangkan berbagai penghargaan. 3. Nyoman Arjasawenten, seniman yang lahir di Badung, Bali, pernah mendapat undangan dari Dr. Robert Brown untuk mengajar gamelan di Summer School di California Institute of the Art.
Beliau juga pernah mengajar di Universitas Wisconsin. Bahkan pada 30 Maret 1990, Quentin pernah menyelenggarakan pentas drama tari Ramayana di New York, Amerika Serikat. 4. Penari dengan nama asli Jack Kurniawan Siompo Pui atau akrab disapa Jeko Siompo, lahir di Jayapura, Papua. Jeko berhasil menghasilkan gerak tari yang dinamakan Animal Pop Dance yang memiliki nilai seni, budaya, dan tradisi. Tari ini merupakan perpaduan dari tarian pribumi dan urban. 5. Penari yang lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bernama asli Eko Supriyanto yang akrab disapa Eko Pace. Beliau dikenal secara internasional setelah ditunjuk Madonna untuk menjadi penata tari untuk 289 kali konsernya di berbagai negara. Selain itu, Eko Pace juga pernah terlibat dalam pertunjukan Lion King yang diselenggarakan di Theater Broadway, New York, Amerika Serikat. Itulah 5 tokoh tari Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam dunia seni, walaupun masih banyak lagi nama-nama penari populer di tanah air kita. Pendengar dan pemirsa RRI Net, awal tahun 2020 saat pandemi virus corona melanda dunia, semua lini sektor terimbas nyata dampaknya bagi masyarakat. Hingga tak ayal banyak dari mereka yang kehilangan mata pencahariannya, yang selama ini mereka geluti untuk keberlangsungan hidup bagi mereka. Bagi para pekerja seni, masa pandemi ini merupakan sejarah terpanjang yang harus mereka lalui. Kesulitan dan kesukaran, mau tidak mau mereka harus hadapi hingga membuat kesulitan para pekerja seni untuk dapat berkarya dan berekspresi, bahkan mendapatkan nafkah. Krisis pandemi telah berlalu, semua sektor secara perlahan mulai bangkit, begitu juga para pelaku seni. Di saat bangsa ini berusaha untuk bangkit dari berbagai krisis pasca pandemi, seni tari yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif berpotensi dikembangkan untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian nasional. Pengembangan seni tari berpotensi bantu pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, bagaimana dengan perkembangan seni tari dan pelaku tari di Cirebon sendiri saat ini? Pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti diketahui, Indonesia mempunyai beragam seni dan kebudayaan yang masih ada dan terus dilestarikan oleh masyarakat. Mulai dari lagu-lagu daerah, alat musik, bahasa, pakaian adat, hingga berbagai tradisi yang turun-temurun dari leluhur. Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki berbagai macam seni tari yang menjadi ciri khas di setiap daerah. Dan seiring berjalannya waktu, tarian daerah pun mulai mengalami perkembangan yang mana menjadi suatu inovasi tersendiri bagi para pelaku seni, khususnya para penari. Hal ini membuat Indonesia semakin kaya akan nilai budayanya. Dengan adanya keanekaragaman budaya dan tarian daerah, maka tari-tarian daerah pun mengalami perkembangan dan berbagai macam variasinya. Dari Cafe Jiwan, Sumber Kabupaten Cirebon, dan sudah bersama saya ada Kang Inu Sujana Arja. Halo Kang. Halo. Mungkin bisa dipakai mic-nya. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan juga ada Abah Haji. Halo. Halo juga. Sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah sehat dan semangat. Semangat ya. Dan juga ada Mas Amibi. Halo. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini kalau Kang Inu pelaku seni tradisional, kalau Abah Haji pelaku seni kontemporer, dan juga kalau Mas Ami ini menari pelaku seni ini ya, tari modern. Betul, seperti modern. Itu ya. Oke, dari generasi yang berbeda tapi akarnya sama, yaitu tari ya. Betul. Betul. Betul ya. Menari. Oke. Nah, Rina mau tanya sama Kang Inu terlebih dahulu ya. Alasan kenapa sih terjun ke dunia tari? Bisa diceritain, Kang? Ya, saya jawab langsung. Boleh. Saya kira ini barangkali ya menurut saya, kalau tari, kalau kita istilahnya tari sendiri itu kan sesuatu yang mungkin sama dengan yang lainnya. Artinya mungkin bahasa itu istilahnya apa. Nah, ini bentuknya tari. Artinya tari juga bisa dibilang bahasa juga, tapi disampaikan lewat gerak tentunya kan gitu. Nah, saya sendiri di tari ini kebetulan saya, kalau tadi dibilang pelaku itu pelaku tradisi gitu. Kemudian saya menari atau sebagai pelaku tari ini
secara turun temurun atau kebenaran terwarisi Oke. oleh Orang tua berarti oleh ya? orang tua atau istilahnya mungkin turun temurun dari leluhurnya gitu. Kalau untuk saya secara pribadi gitu, makanya mungkin ya benar di sini bahwa saya sebagai pelaku tari yang memang konteksnya konteks yang tradisi gitu, konteks tari tradisi. Jadi saya menari, kenapa saya menari ya karena saya terwarisi aja gitu kan, Terwarisi. istilahnya turun temurun gitu. Tapi nggak ada Ya, paksaan menurut juga kan? Kebenaran ya tidak Tidak ada ya? paksaan. Jadi sudah kewajiban, sudah menjadi darah daging. Kalau bahasa Cirebonnya sudah titis waris istilahnya kan Titis gitu. waris, ya. Sudah ya memang tanggung jawab yang diwarisinya gitu. Oke, kalau Gitu. misalnya Kang Inu ini memang berdasarkan keturunannya juga penari. Nah, kalau Abah Haji gimana nih Abah Haji? Kalau saya sebetulnya tidak jauh dengan Kang Inu. Mhm. Orang tua leluhur saya juga bergerak di kesenian, Hmm. tapi bukan hanya tari. Kami itu Uyut, nenek itu adalah di sandiwara dulunya. Mhm. Nah, tiba di generasi saya lahir, saya itu tidak suka dengan menari aslinya. Oh gitu? Saya yang Awalnya keluar ya? dari keluarga. Oke. Saya bilang apa sih kampungan Oh. asli gitu Awalnya. itu bilang. Tapi pada saat SMA kelas 2 terpaksa menggantikan om saya. Mhm. Pada saat itu saya tampil pertama nari itu di Taman Mini Indonesia Indah dan alhamdulillah juara tuh, best performers. Dari situ mulai terpancing. Jadi kalau Kang Inu itu sudah titis waris, menyambungkan dan melanjutkan leluhurnya, Iya. warisan. Kalau saya terapan mungkin bahasanya gitu. Berdasarkan dari tradisi Sunda. Awalnya Jaipong. Dari Oke, situlah mulai gemar, bahkan diajak ke beberapa event, dikontrak sampai ke luar negerinya. Di awal-awal dari situ mulai tertarik. Karena apa? Tertariknya karena duit waktu itu. Cuan ya udah ngerti juga ya. Awalnya itu. Oke. Tapi setelah saya belajar, berkenalan dengan para maestro, guru-guru saya banyak banget. Komunikasi ya, memang menari itu bukan sebatas profesi. Tetapi tadi sudah disampaikan, menari itu adalah bahasa, ritual juga ada, ritual raga kita seperti itu, sehat, olahraga dan semuanya kompleks lah seperti itu. Oke. Sampai sekarang akhirnya saya tidak bisa kalau tidak menari. Oh. Seperti Udah itu. nyandu berarti ya. Awalnya Bedanya tadi. kalau Kang Inu adalah tradisional murni, kalau saya ini menyerap dari semua unsur tradisional modern sehingga menjadi satu kata yang sering dikenal kontemporer. Dari kontemporer itu sebetulnya banyak spesifikasinya. Nah, tapi sudah di situ saja. Nantinya Oke. lama lagi ya penjelasannya. Awalnya Begitu nggak kira-kira. mau ya, awalnya nggak mau, tapi ternyata keterusan Ya. kayak gitu. Nah, kalau Mas Ami kayak gimana nih? Kalau saya pribadi sih Mhm. bilang seni tari jauh banget ya. Dari Kang Ino, dari Abah. Mhm. Saya pribadi basicnya orang tua sama sekali nggak punya bakat seni tari. Oke. Total banget. Bisa dibilang otodidak jelas. Mhm. Seni tari modern genrenya tuh lumayan ya. Banyak banget. Mungkin kalau misalnya kita bilang negara ini punya tari tradisionalnya apa bla bla. India punya ini, punya tabla. Indonesia punya Jaipong dan semuanya macam-macam. Ketika masuk tari modern dan bertahan sampai sekarang adanya TikTok, Iya. makin berkembangnya cepet. Beda, topeng ada pakem, Bener. kontemporer ada pakem, Nah. TikTok universal, Hmm. modern universal. Jadi kalau misalkan dibilang turunan dari orang tua, seperti juga. kata Kain sama Abah, Eh, saya nggak bisa dibilang begitu. enggak ya? Zamannya saya itu beda banget. Hmm. Jadi susah ya dibilang. Lebih ke apa ya? Mungkin mohon maaf ya. Hmm. Mungkin aku ngelihat mereka berdua tuh kok ke tahun belakang ya. Lama-lama kita sejalan. Lama-lama kan. Oke. Akhirnya buat masuk ke SMP negeri, sekolah negeri di Cirebon, kita masuk ke jalur Japres, jalur prestasi. Bisa topeng, kabaret bisa. Sekarang pun masih masuk jalur prestasi, lebih ke tari modernnya. Jadi kalau misalkan dibilang seni tari awal sih, aku lebih ke bukan turunan sih. Bukan turunan. Otodidak, belajar dari pinggir jalan, dari lampu merah, belajar diusir Satpol PP, balik lagi. Dulu aku basicnya breakdance ya di Cirebon. Oh gitu ya. Jadi breakdance, Cirebon punya breakdance masih zamannya deket, masih belum ada apa-apa lah, masih ada Grage Mall 1 doang lah. Oke. Jadi kalau misalnya begitu main di pinggir jalan ya
mau nggak mau tuh kalau misalkan diusir-usir sama kepolisian, ya udah aku minggir. Lebih ke situ aja sih. Seni tari sampai sekarang bikin aku pribadi, khususnya modern ya, asik sih sebenarnya, enak Oke. banget sih. Itu Nah. aja sih. Bicara soal tari, sekarang ini menurut pandangan Mas Ami dulu deh, bagaimana nih perkembangan tari? Kalau seni tari dibilang berkembangnya pesat banget, pasti banget. Kalau misalnya dari segi tari modern, mohon maaf ya kalau misalnya tangannya agak refleks. Nggak apa-apa, bawaan penari emang gitu kali ya. Karena dia langsung jungkir balik Gitu. Jadi kalau misalkan lebih ke seni tari modern, aku pribadi dapat pertanyaan seperti itu lebih ke berkembangnya pesat banget nih. Dari zamannya, mohon maaf ya, dari zamannya Agnes Monica nih ke sini nih sampai zamannya siapa nih? Mungkin mohon maaf lebih ke K-pop. Kembangnya pesat banget, nggak putus, apalagi ada aplikasi TikTok ini. Nah, Ya nggak tahu nih kalau misalnya aku bilangnya ke tradisional sama kontemporer. Kalau aku pribadi nggak putus, Nggak putus. bakal bilang abis TikTok ada apa nih? Itulah ada apa nih? Itu terus aja sih. bermunculan terus gitu ya. terus itu Oke. lagi. Udah sih itu aja. Oke, kalau menurut Abah gimana, Abah? Perkembangan tari sekarang ini? Ya, yang disampaikan udah cukup kompleks banget tuh perkembangan tarinya. Tapi bagi pelaku tari yang kontemporer, yang mana saya menyerap pakem tradisi dan juga modernisasi nih, serta mengolah rasa itu kan yang sulit di di share ke anak-anak zaman sekarang, Betul. terutama apalagi tradisi, Iya. daya minat dan lain-lainnya. Kalau Ami tadi bilang memang tidak putus, kami juga alhamdulillah tidak putus. Bahkan memang punya segmennya sendiri akhirnya, gitu. Jadi kesulitan pemasaran atau mungkin eksistensi itu alhamdulillah tidak ada, karena Ada. memang sekarang kan memang zamannya media sosial ya Mi ya. Betul. Jadi apapun itu terekspos seperti itu. Orang kebutuhannya apa sekarang gampang dengan media sosial. Lihat media sosial kita, Instagram, Facebook, TikTok salah satunya, masih banyak aplikasi lainnya seperti itu. Bagaimana kita yang meracik medsos itu sendiri, meraciknya benar atau tidak. Jangan asal posting, jangan asal bikin video, bikin orang menarik, karena tontonan generasi sekarang ini memang matanya beda, selera matanya. Jadi gimana kita menerapkan tradisi modern menjadi satu ini agar diminati oleh generasi-generasi sekarang. Oke. Nah, kalau yang di tradisi sendirinya saya tidak tahu nih gimana Nah, nih perkembangannya kalau sekarang. dari kacamatanya Kang Inu juga, tentunya sekarang ini kan hadir juga nih ya tari modern gitu loh. Dari kacamata Kang Inu seperti apa? Saya juga sama ya, istilahnya dalam dunia tari ini kalau kita fenomena sekarang gitu. Sama ya, istilahnya perkembangan itu berkembang. Tetapi mungkin kalau konteksnya di tari tradisi sendiri, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa saya tari tradisi itu tari yang memang turun temurun gitu. Nah, tentunya dalam perkembangannya itu sendiri, kalau dulu kan namanya tari itu tari A gitu. Kebetulan saya sebagai pelaku tari topeng gitu, ya. Cirebon. Nah, tari topeng dulu itu jangan jauh-jauh lah istilahnya, mungkin angkatan bapak saya sampai ke kakek saya gitu. Dulu itu tarian itu istilahnya hanya bisa ditampilkan oleh si pelaku itu saja gitu, istilahnya kan gitu. Iya, hanya itu saja. Kemudian orang lain itu hanya bisa menonton dan melihat, istilahnya kan gitu. Itu. Nah, setelah sekarang ternyata tarian contohnya topeng itu sendiri gitu, tari topeng itu sendiri. Nah, sekarang mereka itu orang-orang itu bukan saja mereka itu hanya turunan darah seni saja, istilahnya gitu, bukan turunan saja, tetapi mereka hampir seluruh pelajar misalkan gitu, seluruh pelajar itu bisa mampu menarikan gitu, Pak. Gitu. Nah, artinya Kalangan iya, ya. seluruh kalangan gitu, ada pelajar, ada siapapun gitu, dewasa, remaja, anak kecil gitu. Itu artinya kalau perkembangan tadi berarti ya memang benar-benar berkembang pesat lah istilahnya kan gitu. Nah, tentu artinya ya itu tadi saya kira dalam keseluruhan istilahnya secara umum bahwa tari itu enggak tradisi, enggak modern, enggak kontemporer. Artinya konteks tari itu bener-bener memang bisa diterima istilahnya kan gitu, bener-bener bisa diterima oleh
siapapun gitu. Tapi mungkin di sini lebih kepada nanti kita cuma hanya bisa melihat saja nanti kalau pasar sih istilahnya kan, kalau istilahnya perdagangan gitu. Oh ini pasarnya tradisi, ini pasarnya modern. Artinya bisa dibilang walaupun sekarang ini sudah banyak tari modern dan juga kontemporer, toh yang tradisional juga masih ada pasarnya dan orang-orang menyukainya seperti itu ya. Tak lekang oleh waktu. Tak lekang oleh waktu seperti itu. Bahkan kalau saya lihat menambahkan dari Kang Inu? peranannya seorang Kang Inu, justru topeng ini menjadi kelas tersendiri. Begitu. Sekalipun semua rakyat, semua masyarakat warga, semua orang ini bisa dengan mudah mempelajarinya. Gitu. Tapi penampilan tari topeng ini menjadikan kelas tersendiri. Ya. Gitu. Oke. Itulah segmennya yang membedakan. Sedikit pertanyaan mungkin bagi Abah sendiri yang penari kontemporer bisa ya tari tradisional. Bisa. Oke. Kalau tari modern kayak gimana, Bah? Tari modern. Nah, saya bilang tidak bisa total, tapi saya juga tidak menguasai sepenuhnya. Oke, tapi bisa gitu. Tapi ya? bisa, karena kan saya menyerap. Menyerap. Saya bilang gini, Iya. kalau Harapannya. parasit sih parasit ya, kan begitu. Kemana aja gitu. Kemana aja bisa gitu. Oke. Di sisi lain kelebihannya adalah kita bisa memenuhi semua pangsa pasar. Begitu. Ketika saya dibutuhkan tari tradisi, at least saya nari topeng, Oke, gitu ya. jalan. Saya nari tradisi pakem Indonesia yang lainnya jalan. Oh, benar-benar. Kayak seperti itu. Ketika disuruh modern, kita jalan. Hayu gitu Ya, bukan berarti kemaruk ya, karena saya menyerap dan melatih. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan ke Mas Ami. Nah, kalau Mas Ami apakah menguasai tari tradisional? Kalau misalkan pertanyaan seperti itu, aku pribadi nih sampai sekarang kita kumpul di sini justru masih takut nih. Oh, kok takut? Karena nampak depan mata banget nih, ada orang baru menguasai tari topeng. Itu konon ceritanya tari topeng tuh ada istilah, mohon maaf ya, ada kodamnya yang aku pernah denger. Oke. Jadi pas begitu dipakai dia tidak menguasai karakternya. Setelah lepas dari itu pingsan. Dan itu aku bikin trauma. Oke. Itu ada salah satu acara gede banget di Cirebon. Awal itu hanya bisa teknik, oh kelana seperti ini, oh room yang seperti ini, bisa, hanya bisa. Buat untuk meragakan bikin video takut banget. Takut. Enggak mau. Nanti kita bakal tanya ya sama Kang Inu, benarkah seperti itu? Jadi kayak kesannya gimana Kita gitu dua ya. lawan satu nih jadi. Tapi yang pastinya untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net, ekonomi kreatif salah satu tulang punggung perekonomian nasional, dan pengembangan seni tari ini juga berpotensi ya membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk membahasnya lebih jauh lagi ya, jangan kemana-mana, tentunya kita akan bahas ya di sesi berikutnya setelah tayangan yang satu ini. Irewang kraton di balik sumping hut.
sekedar milikku, bukan kebenaran yang diciptakan begitu hinggap dan lekat. Ketulusan putih, putih cemerlang, itulah derajat yang paling tinggi dan bertahta di atas keningku. Pendengar dan pemirsa RRI Net dari Cafe Jiwan Kabupaten Cirebon, dan masih barengan sama Kak Inu, ada Abah Aji dan juga ada Mas Ami ya. Nah, tadi kita udah lihat tayangan yaitu tari topeng. Ini mungkin bisa dijelasin nih sama Kang Inu terlebih dahulu. Ini merupakan tari topeng apa? Yang kita tahu juga topeng ternyata banyak jenisnya ya Kang Inu. Dan kalau boleh bertambah, pertanyaannya adalah masing-masing tari topeng ini punya filosofi apa juga nih Kang Inu? Silakan Kang Inu. Ya, kebetulan tadi yang barusan kita saksikan gitu, itu tari topeng Kelana namanya, tari topeng Kelana. Tari topeng Kelana itu tari yang paling akhir, istilahnya urutan akhir. Kalau secara urutannya gitu. Tentunya gambarannya atau istilahnya lebih ke filosofi bahwa karena tari ini adalah tarian yang gagah, istilahnya dinamis, lebih kepada karena ini sebuah tradisi, di sana ada penyampaian tradisi bahwa ini adalah tarian yang untuk penyampaian bahwa sebagai karakter manusia yang gagah, berwibawa gitu, yang dinamis, sehingga ini juga ada istilah bahwa oh tarian ini memang tarian yang paling kuat kan gitu istilahnya. Jadi itulah kurang lebihnya gambaran sepintas tentang tari yang tadi Topeng barusan kita Kelana ya? topeng Kelana yang kita saksikan tadi. Nah, tetapi selain tari topeng Kelana, bahwa tari topeng khususnya tari topeng di Cirebon gitu, itu bukan hanya Kelana tetapi ada yang lainnya. Yang kita kenal adalah tari topeng dengan sebutan lima wanda gitu, atau pancawanda. Nah, pancawanda ini terdiri dari yang pertama namanya tari topeng Panji, yang kedua tari topeng Samba, yang ketiga tari topeng Rumyang, yang keempat tari topeng Temenggung, dan yang kelima tadi yang kita sama-sama saksikan adalah tari topeng Kelana. Nah, kalau kita gabungkan dari lima itu, sebenarnya memang konon dulu tarian itu dari lima wanda itu sebenarnya lima tarian yang memang tidak bisa dipisahkan. Artinya tidak bisa dipenggal. Bukan potongan-potongan sebenarnya. Tapi dari 1 sampai 5 itu terus menyambung gitu. Ya mungkin ada istilah juga medley lah istilahnya kan gitu. Terus itu nyambung. Karena di sini adalah penyampaian filosofi kepada kita semua bahwa ini adalah gambaran kehidupan kita. Gitu. Bahwa dalam kehidupan kita itu di dunia khususnya gitu, penyampaian kepada kita semua, kehidupan di dunia itu begitu kita lahir di dunia itu akan terus tumbuh dan berkembang gitu. Dari mulai lahir, usia-usia anak-anak, bayi, remaja gitu, sampai dewasa, sampai tua gitu. Ya terus itu kehidupan itu seperti itu, terus berjalan istilahnya, ya nggak berhenti. Nah sebenarnya tari topeng itu juga ya menceritakan seperti itu kehidupan gitu. manusia. Kehidupan manusia. Ini kalau kita ambil secara filosofi yang umum gitu. Sekalipun memang di tari topeng ini sendiri juga banyak kajian, banyak filosofi yang lebih dalam lagi gitu. Tetapi yang paling umumnya adalah seperti itu gitu. Oke. Nah, walaupun tadi Kang Inu juga sempat bilang kalau topeng Kelana itu harus gagah, tapi bukan berarti hanya pria saja kan yang membawakan tari topeng Kelana itu? Ya itu tadi di awal bahwa sekarang sih tari topeng itu sudah banyak diminati. Artinya bukan saja di laki-laki, tapi perempuan juga sudah banyak yang menarikannya kan istilahnya kan gitu. Oke, nah menjawab juga nih pertanyaan, apakah seperti itu tadi yang diceritain sama Mas Ami? Jadi Mas Ami ngerasa aku takut kayaknya gimana ya? Pengalaman gitu, depan mata soalnya. Oh, pengalaman depan mata. Iya. Ya, Nah, jadi boleh. gini, Mbak, tari topeng ini gitu
Ya itu tadi suatu bentuk tradisi ya, tradisi. Artinya memang ini kesenian atau tari ini, tradisi ini itu tetapi bukan semuanya seperti itu gitu. Karena tarian ini juga akan ditampilkan di sana ada apa namanya, kalau istilah kebutuhan atau istilah lebih kepada kebutuhan upacara adat misalkan untuk ruatan gitu dan lain sebagainya. Jadi memang tarian ini tidak semata-mata semuanya ditarikan dalam bentuk seperti itu gitu. Jadi itu tuh mungkin kebenaran si tarian itu atau seni tari topeng itu lagi dipertunjukkan untuk misalkan ruatan gitu. Kalau ruatan itu memang bener-bener aura-aura doa-doa, aura magis dan lain sebagainya itu ada, itu karena ritual gitu. Jadi memang tarian ini kalau di tradisi itu ada ininya gitu, ada tempat-tempatnya. Nah, kalau kita mungkin istilahnya secara umumnya bahwa di tradisi ini memang dulu itu pencipta itu memang kesenian itu diciptakan untuk tontonan yang memang untuk tuntunan. Istilahnya kan gitu. Nah, sehingga di situ ketika mana yang untuk tontonan ya mungkin ini gitu tempatnya. Kalau yang untuk tontonan ya di sini gitu. Jadi mungkin iya itu seperti itu, tetapi jangan bukan berarti setiap tampilan dari topeng akan seperti itu. Tidak ya, tidak selalu. Tapi gitu. Kalau tanggapannya Mas Ami sendiri melihat tari topeng itu seperti apa gitu? Kalau misalnya saya pribadi ya sebagai warga Cirebon asli, melihat tari topeng itu walaupun saya bisa menari ya, nggak menggampangkan untuk melakukan. Contohnya misalkan karena kalau mata saya tuh kurang bisa terima ketika ada tari topeng bermainnya di dalam mall. Oh, Karena kenapa? Saya pribadi kalau misalkan ada yang melakukan begitu hanya gampangin banget gerakannya. Kalau misalkan lebih ke detailnya kurang, menggampangkan banget. Jadi greget sendiri gitu ya? Iya, yang saya lihat tuh masternya begini loh. Jadi perfeksionis. detail, aku nggak bisa orangnya. Maksudnya apa yang guru pelatih kamu lakukan itu, misalkan ada pesan harus seperti A, B, C, D, ya harus lakukan saya. Karena kalau misalkan anak zaman sekarang itu menggampangkan gerak. Kamu harus tahu A gini loh hurufnya. Gampangin aja gitu. Jadi kalau misalnya aku pribadi sih, aku walaupun bisa dan bakal bisa ngikutin gerakannya, nggak bisa tuh menggampangkan gitu aja kalau saya pribadi ya. Karena saya menghargai aslinya gini loh. Jadi kalau misalnya ibarat itu lebih kental banget, lu nggak bisa jadi encer gitu aja. Kalau saya sih lebih ke gitu. Oke, kalau Abah Haji. Nah, sekarang kita ke Abah Haji nih. Bagaimana tanggapannya terhadap tari topeng yang merupakan juga kebanggaan orang Cirebon nih? Silakan. Ya, dari aku pribadi, menurut aku tidak ada satu keasingan sama sekali baik yang modern ataupun tradisi pakem, karena kebetulan dulu memang aku pelajari. Basically memang tradisi. Jadi topeng selangit, palimanan, gegesik, dan saya akhirnya berlabuh di Losari sampai sekarang. Memang mempelajari semuanya. Kalau Ami bilang tadi, jangan menggampangkan, betul. Kita itu miris ya mungkin Kang Inu ya, karena saya sangat bangga dengan salah satu topeng Cirebon yaitu selangit yang masuk kurikulum pendidikan, ya khususnya di Jawa Barat. Itu tidak mudah loh. Warisan kita dari Cirebon asli yang memang sudah masuk ke dunia pendidikan diwajibkan itu, bahkan ke universitas menjadi satu materi utama. Nah ini di sini yang kadang sedikit kami khususnya yang telah mengenal leluhur beliau dan leluhur yang lainnya, kita betul kata Ami, miris kenapa sih kalian nari cuman hafal saja, hanya memenuhi untuk seluruh susunan koreo dalam satu tarian. Kenapa enggak digali wirahma, wiraga, wirasa, Betul. soul, pelajarilah, gali ini. Kan beliau cucu penerus sekarang. Tanya dulu sejarah ceritanya seperti apa dulu gitu. Jadi kalau misalkan Ami tadi berpendapat seperti itu, saya pribadi pun sama. Ketika melihat generasi sekarang, mohon maaf ya generasi sekarang. Kalau yang dulu tidak, karena keras sekali didikannya, sangat keras. Begitu. Dalang-dalang topeng ini nih benar-benar sangat disiplin melahirkan anak-anak sanggarnya, tidak asal-asalan. Karena beliau juga kan punya tanggung jawab pesan dari leluhur. Jangan sampai
warisan ini hanya disebarkan begitu saja, nanti akan menjadi pesan yang salah. Apa yang tadi disampaikan oleh Ami seperti itu. Nah, dari situ saya juga mempelajari yang lain-lainnya, akhirnya menjadi satu terapan kesenian yang sangat luas begitu. Cuman bedanya aku nggak punya jati diri akhirnya. Jati diri apa yang dimaksud? Ami adalah modern dance. Ya, Kang Inu adalah Tradisional. maestro topeng. Nah, saya keduanya gitu. Ya. keduanya. Apapun itu. Oke. Tapi semuanya saya pelajari, saya hormati dan bukan hanya menghafal, tetapi memang mengenal jiwa. Jiwanya apa gitu. Baik. Jadi kadang kalau nggak latihan pun, kalau sudah sedikit diserap ke jiwa, ketika dengar musik aja badannya udah gatal sendiri. Langsung pengen aduh, gerak gitu udah ya. merinding sendiri, udah pengen nari gitu. Padahal kan orang lain yang nari, kita cuma denger atau nonton. Oke. Seperti itulah. Nanti kita bedanya bakal tradisi dengan modern. lanjutin lagi ya, Abah Haji dan juga Mas Abi dan juga ada Kang Inu. Mendengar dan pemirsa RRI Net berbicara tentang tari modern dapat diartikan sebagai bentuk tarian dengan gerakan lebih ekspresif dan bisa menjadi suatu karya baru. Ragamnya gerakan tersebut disebabkan oleh pengaruh budaya asing pada abad ke-20 di Amerika Serikat dan juga Eropa. Hal ini juga yang membuat tari modern dan juga kontemporer lebih bebas, yang didominasi oleh emosi manusia yang memiliki desakan untuk ingin bebas dan juga terlepas dari sebuah tradisi. Benarkah demikian? Jawabannya sesaat lagi setelah tayangan ini. Let's go. Yeah. For those of you that wanna know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill. I ain't even know it, ain't know it. Take the car here to the stage. Then you seen a nigga thought, throwing that ass for days. Booty going up, down. I ain't got no problem spending all of my money. Tryna see what's up now. I can do this all day like it ain't nothing. Black car, party in the backyard. Shawty got the black bra showing. Tatted up, ass fat enough. She a bad bitch and she already know it. Yeah, she know it. Yeah, she know it. Yeah, she know it. Yeah, she know it. Pendengar dan pemirsa RRI Net, masih di Cafe Jiwan Kabupaten Cirebon dan tentunya masih juga bersama Kang Inu, ada Abah Haji dan juga ada Mas Ami nih ya. Nah, ke Mas Ami dulu deh. Kalau dari tayangan tadi bisa diceritain nggak sih gitu loh? Tayangan tadi sih yang baru tuh saya lebih ke tarian hip hop ya. Oke. Lebih ke agak naik sedikit nih, agak ke Amerika dulu. American style gitu ya. Betul banget, karena hip hop kan terakhir dari sana juga sih. Berawal dari orang-orang sekelompok kulit hitam di sana. Jika misalkan dulunya ada rap, ketika ada yang nge-rap, ada penyanyi rap, ada penarinya juga sih. Lakukan hip hop di kota Cirebon, menerapkan tarian modernnya agak-agak sulit ya. Oh ya? Dan saya pernah itu kadang dianggap sebelah mata. Satu contoh, kadang ada yang bilang kalau misalnya saya melakukan tarian-tarian breakdance di pinggir-pinggir jalan dulu karena belum ada yang sangga, belum ada yang fasilitas yang memadai. Tarian breakdance itu kita disebutnya sebagai kayak tarian-tarian orang gila ya, kejang-kejang kayak cacing kepanasan dulu. Dulu. Yang belum paham, susah buat menerapkan ke anak-anak muda. Karena identik di Cirebon itu anak mudanya kalau nggak musik dangdut ya tarling. Oh iya. Hanya paham goyang. Anak muda lebih ke cowoknya ya. Jadi kalau misalkan saya menerapkan membuat komunitas seni tari modern di Cirebon, berawal dari satu orang dulu. Ya kan belum ada media sosial, susah. Zaman dulu Friendster masih susah banget. Jadi satu orang saya tarik dulu. Itu namanya tarian modern, kayak lebih ke break dance, itu berhubungan sama otot dan tulang. Itu nggak bisa sembarangan. Salah kepala di bawah kesengklak semua. Dan itu hati-hati banget sebenarnya ke situ, Ji. Artinya kalau misalnya tari modern juga punya effort tersendiri untuk bisa narik Betul masa banget. gitu ya. Betul banget. Kita bahkan kalau misalkan tarian modern itu dengan beat, misalkan beatnya lagunya slow, kita tariannya hit banget, nggak bisa masuk. Tergantung beat.
tariannya sih. Kalau tari modern punya pakem nggak sih sebenarnya? Walaupun tadi udah bilang ini kayaknya ke Justru itu kecengkak. kenapa saya lebih suka tarian modern, banyak universal banyak. Oke. Jadi nggak ada pakem. Lagu A gue bebas kita ngelakuin gerakannya genre, ada hip hop, ada modern dance juga, ada sexy dancer, semua macam-macam bebas. Jadi enaknya aku tuh nggak pakem. Jadi ketika aku melakukan tarian ini, ketika ada masternya, bebas toh gerakannya apa aja itu loh. Oke. Jadi bebas banget dan gue fun, enak modern dance buat gue pribadi sih. Oke. Itu dia. Nah sekarang kita ke Abah Aji nih. Abah Aji bisa dijelasin dari tayangan tadi itu apa? Silakan. Ya, tadi adalah satu persembahan spesial dan satu kehormatan untuk saya pribadi, di mana itu juga menggabungkan tradisi dengan karya terapan yang saya buat. Sebenarnya itu tantangan sih yang saya dapat dari RRI ya. Itu spesial di Hari Puisi untuk menampilkan yang mana saya adalah karya tari, karya kostum saya, desain saya. Kemudian saya sekaligus juga membacakan puisi karya Pak Rohanuddin, sekaligus juga ngidung Jawa ritual di situ. Banyak banget ya berarti. Jadi bukan karena saya bisa, tapi karena saya dapat tantangan. Saya belum pernah mendapatkan satu tantangan di satu kali perform itu job desk, penjiwaan, penghafalan dan semuanya itu satu hanya ada di RRI. Pertama di RRI dalam hidup saya. Kalau biasanya kalau nari ya sudah nari saja ya. Yeah. Ini nari, nyanyi atau ngidung, baca puisi juga, menghafal kan seperti itu, berekspresi juga. Kemudian saya pakai kostum yang 28 kilo. Itu juga tidak mudah. Dengan bagaimana puisi tersebut harus bisa disampaikan dengan benar, mudah-mudahan dapat diterima itu juga. Pastinya banyak kekurangan karena memang saya tidak menggeluti dunia puisi, tapi pernah sekali. Hanya seperti itu saja. Dan itu, menerima tantangan seperti itu ngerasa pengen lagi nggak sih gitu? Lagi waduh. dong tantangan aku dong atau gimana? Kode dipancing. Yang pasti RRI selalu memberikan tantangan apapun itu ya. Gitu. Jadi saya tidak pernah berkecil hati untuk dipinta dengan tantangan-tantangan baru. Karena di situ juga menguji skill saya. Tuhan sudah menitipkan rezekinya kepada saya melalui skill dan apapun itu semuanya rezeki. Jadi saya olah gitu. Walaupun sangat singkat dan mepet ya waktunya, tapi insya Allah bisa. Bismillah seperti itu. Jadi tidak ada kata istilahnya nggak bisa atau jangan deh. Nggak. Aku serap dulu keinginan dari RRI pada saat itu. Ternyata sebanyak itu. Aku panggil guru-guru nih. Salah satunya Mas Dedi Kampleng yang bisa ngedirect saya puisi. Kemudian ada teman-teman penari juga. Kita 2 hari itu coaching klinik untuk diri saya sendiri. Bagaimana ketika ngatur nafas, ngatur rasa, nari, berekspresi, pakai kostum berat, ada kidung tulodonya juga, plus baca puisi. Gitulah pokoknya. Komplit banget kayak gitu ya. Tapi kalau Mengerikan. ngeri-ngeri sedap gitu ya. Oke, kalau Kang Inu pernah nggak sih berdasarkan request oke, silakan Kang Inu tari topeng tapi aku tambahin ini ya. Misalnya kalau misalnya Abah Aji kan tambah puisi. Ada nggak sih pengalamannya Kang Inu harus ditambah apa gitu pada saat tampil? Ya sebenarnya tadi Abah Aji menari itu kebetulan saya juga ikut waktu itu. Iya, Bareng juga. Sama Bareng ya? beliau juga. Tetapi mungkin ya tetap aja istilahnya kan konteksnya agak beda kan gitu stylenya gitu. Tetapi mungkin bagi saya gitu istilahnya antara bagaimana sulit atau tidaknya kan gitu, sulit atau tidaknya ya kembalilah ibaratnya kita itu belajar apapun, ibaratnya kan belajar apapun kalau kitanya bener gitu belajarnya ya mudah-mudahan insya Allah tidak sulit kan gitu. Tapi yang paling penting mungkin di sini adalah setelah mendapatkannya itu tadi kata Mas Ami juga kalau mungkin bahasa saya sih lebih kepada bahasa Cirebon jangan logdog gitu istilahnya. Jangan logdog ketika saya sudah mendapatkan pelajaran ini terus jangan diacak-acak aja gitu. Istilahnya kan gitu. Karena apalagi kalau ini kami bertiga ini
istilahnya kalau rel itu udah ada relnya masing-masing gitu. Kalau kita memilih tradisi, ya udah tradisi yang bener aja gitu. Jangan tadi kata Mas Ami diajak acak tradisi kok begini gitu. Nah kalau kita mau memilih modern, ya udah gitu. Silakan gitu ya. Yang bener aja pilih modern gitu. Yang ya sampai bener, yang serius kan gitu. Juga misalkan pilih kontemporer gitu. Nah artinya ketika kita sudah kita bisa mempelajari dengan benar dan baik gitu. Itu tadi saya yakin itu nggak akan sulit kan gitu, istilahnya nggak akan sulit. Hanya tadi aja setelah tidak sulit baru kita harus tahu gitu, tahu diri aja gitu, tahu diri bahwa ini bukan untuk seenaknya kita nanti dibawakannya kan gitu. Gitu. Apalagi kalau misalkan ini adalah yang saya pelajari ini adalah misalkan karyanya ini yang saya bawakan adalah karyanya ini, ya kita harus hormati yang membikinnya atau yang menciptakannya kan gitu. Betul. Sama di tradisi juga kita itu mengajak untuk semuanya yang belajar tradisi itu agar sama-sama menghargai leluhur. Bukan kita melarang gitu. Jangan begini, bukan. Tetapi leluhur itu melakukan ini tuh untuk ini, masih sudah ada arahnya gitu. Itu juga sih sebenarnya. Jadi ya sebenarnya tidak sulit gitu. Ya buktinya tadi kalau perkembangan sekarang lebih berkembang pesat kan gitu. Tari kontemporer, modern, bahkan tradisi juga kan gitu. Nah, ini pertanyaan untuk bertiga ya. Pada punya sanggar atau enggak? Dan perkembangan sanggar beserta orang yang ternyata bukan, bisa diceritain deh dari sanggarnya itu sendiri bagi penari tradisional, kontemporer dan juga tari modern seperti apa? Mungkin dari Kang Inu dulu. Sebenarnya saya juga untuk sanggar sih pasti saya punya sanggar, ada sanggar. Tetapi lagi-lagi ya tadi bahwa saya tetap akan menjaga konteks tradisinya ini gitu istilahnya. Tradisinya ya saya sampaikan gitu bahwa di sanggar ini kita adalah kalau istilah kita orang belajar gitu. Ini kita adalah pelajaran ya tradisi gitu. Jadi biar bagaimanapun ya tetap kita harus belajar tradisi gitu. Ada aturan seperti itu istilahnya kalau kita aturan gitu. Nah, kalau untuk yang lainnya ya silakan nanti kalau misalkan kalau memang sudah kita secara secara aturan kalau memang sudah selesai ininya di kitanya gitu, pelajaran di kitanya silakan kan gitu. Untuk sanggar sendiri yang belajar sama Kang Inu, rentang usianya dari usia berapa? Saya di sanggar saya sendiri ya di awal saya cerita bahwa memang di saya juga dari rentang anak-anak didiknya gitu, anak didik saya di sanggar saya itu dari anak yang usia TK, udah ada, ini ya, udah ada. Anak usia SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa dan umum juga ada sih gitu. Nah, tetapi ya tadi kalau istilahnya kita pilih gitu untuk SD itu kayaknya lebih tepat untuk dikasih pelajarannya seperti ini gitu. Penyampaiannya kan gitu. Tetapi ya tetap semuanya harus mereka arahnya adalah kalau belajar tradisi ya hormati gitu, hargai tradisi itu sendiri. Jadi memang di saya beragam anak-anak didiknya. Artinya beragam itu dari anak usia TK sampai umum gitu, istilahnya ada. Gitu. Nama sanggarnya apa Kang Inu? Saya nama sanggarnya sama sanggar saya juga, warisan juga kan gitu dari orang tua saya. Berarti cukup lama ya Kang? Iya, nama sanggarnya namanya sanggarnya Panji Asmara. Sanggar Panji Asmara ini kebetulan didirikan oleh orang tua saya. Sanggar Panji Asmara itu didirikan oleh orang tua saya tahun 1969 gitu. Wow. Iya, 1969 itu berdiri. Kemudian sepeninggalnya ayah saya, orang tua saya, kemudian estafetnya ini kan ke saya gitu, digantikan ke saya sampai sekarang gitu. Wah, hebat banget ya, keren ya. Nah, gimana dengan Mas Ami nih? Kalau untuk saya pribadi sih Punya sanggar juga ya? Saya ada komunitas yang namanya Cirebon Street Dance Crew. Udah dari tahun 2010 mungkin. Kita disupport sama salah satu mall di Cirebon yang besar sih. Walaupun ada sebagian mall-mall yang cukup kecil support, tapi saya lebih suka milih ke yang besar ini. Kalau buat sanggarnya kita ada di CSB Mall. Kita backgroundnya di situ aja, basicnya. Sama
baru-baru kali ini banget saya buka dance school di salah satu sekolah internasional Cirebon. Bulan Oktober saya udah buka, dari tahun kemarin sih udah buka semua. Kalau misalkan lebih suka tempat umum terbuka ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi, saya nggak suka yang namanya lihat cermin. Karena kalau misalkan tarian modern begitu showcase, lu lihat penonton langsung. Jadi kalau misalnya lihat cermin, takutnya murid-murid aku kaget. Iya, benar-benar. Ya kan? Yang lu latihan diri lo. Ketika lu naik panggung, semuanya. Dan lebih suka dua karakter, nggak usah dua karakter jadi satu, nggak usah satu, lu lihat dulu, baru ada GR. Kalau gue pribadi nggak sih, Langsung aja. lebih langsung aja. Latihan kita di mall, tempat umum, lebih ke alun-alun. Kalau minggu pagi juga pernah, itu aja sih. Oke. Sanggarnya ada, kita support sama salah satu mall di Cirebon, itu aja sih. Oke. Nah, yang terakhir nih, kalau Abah Haji Ya. gimana nih sanggarnya? Alhamdulillah, karena tidak jauh beda dari awal saya sudah menyampaikan. Saya juga mempunyai leluhur dari kakek nenek sebelumnya, dari papa dan mama ya, dua-duanya. Jadi satu keluarga kami itu ada 3 sanggar. Alhamdulillah, yang dipegang saya 1, dipegang adik saya 1, dan sekarang Pak D masih ada, alhamdulillah. Jadi semuanya bergerak bersama. Gitu. Yang khusus gamelan, karawitan, dan wayang golek ada di sini. Saya basically Sunda. Jadi memang materi-materinya semuanya basic Sunda. Walaupun saya bisa nari topeng, kami tidak pernah berani menerima permintaan beberapa pendaftar yang ingin diajarin topeng. Ya, itu adab ya, Adab, iya, dan benar-benar. etika. Jadi Oke, keren. karena saya juga penari topeng, jadi sama belajar. Jadi hargai. Kamu mau datang ke sini hanya untuk belajar nari topeng. Katakanlah karena saya di Ciledug, Cirebon Timur, sana capai. Kalau misalkan maunya topeng Selani, capailah ke tempatnya. Di tempatnya insya Allah jauh lebih tepat. Saya bilang begitu. Mau kemanapun itu, karena saya juga ingin mempelajari tari tertentu, saya datang ke tempatnya. Apapun tarinya gitu. Saya dulu sempat belajar saman. Langsung ke sana ke Aceh? Ya, Luar biasa. 1 minggu. Tapi tidak kesampaian karena susah. Menyerah gitu. Menyerah. Aduh. Baik, terima Seperti kasih itu. atas waktunya Abah Haji, Kang Inu, dan juga Mas Ami ya. Dan untuk obrolan kita hari ini, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, semoga bermanfaat dan juga menginspirasi pendengar dan juga pemirsa RRI Net untuk lebih peduli lagi ya terhadap kesenian apapun jenis seninya. Citra Resmi Pak Situng ngajajak cinta sang Prabu